రాహుల్ అరేంజ్ చేసుకున్న రైటర్. చెప్పాను విక్రమ్. జనని ఎలా చనిపోయింది మేడం? జనని చనిపోయిందని అనౌన్స్ చేశారు. అందుకే మీరు జననిని చంపారు. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT-TV. Semoga selalu diberikan kemudahan serta kelancaran rezeki oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. SLMT-TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT-TV akan membagikan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Repeat. Film ini menceritakan tentang sebuah pembalasan dendam seorang kekasih dan keluarga kepada seorang kepala kepolisian yang menumbalkan mereka untuk jabatan yang ia inginkan. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Dengan langkah tertatih dan lunglai karena telah banyak mengonsumsi minuman beralkohol, Subramania memasuki kantor polisi. Setelah duduk di kursi, ia menyerahkan catatan yang berisikan tulisan tangannya tentang laporan kepada pihak kepolisian. Ia yang mengaku sebagai penulis novel menceritakan telah ditelepon dan diancam akan dihabisi oleh orang yang tidak ia kenal. Petugas yang mendengar hal itu tertawa tidak mempercayainya karena mabuk mereka pun yakin Subramaniam berbohong dan berhalusinasi. Subramaniam pun kembali ke kediamannya. Masih dalam keadaan mabuk, ia mencoba mengendalikan dirinya dan sepeda motornya untuk bisa selamat sampai di rumah. Subramaniam menggunakan kacamatanya dan mulai menulis semua yang ada di dalam pikirannya untuk bisa ia tuang ke dalam sebuah novel baru ciptaannya. Sementara di tempat lain, seorang gadis yang tengah diculik berhasil melepaskan ikatan yang mengikat semua tangannya. Para penculik yang mendengar suara alarm keluar dari mobil mereka langsung berlari menuju mobil yang terparkir tak jauh dari mereka. Melihat gadis tawanannya pergi membawa handphone, para penculik tersebut mengejarnya. Wanita itu ketakutan mencoba menghindari kejaran para penculik. Melanjutkan tulisannya sambil menikmati minuman beralkohol, penculik itu pun menemukannya bersamaan dengan itu lampu di kediaman Subramaniam padam. Hal itu membuatnya terpaksa menghentikan tulisannya. Setelah menyalakan lilin, Subramaniam segera melanjutkan lagi tulisannya. Tapi rasa kantuk tidak bisa dibendung hingga ia tertidur dan membiarkan kertas yang berisi tulisannya terbang di sekitarnya. Beberapa polisi mendatangi kediaman Subramaniam sambil terus mengetuk pintunya. Dalam keadaan terkejut, ia pun membukakan pintu untuk para petugas itu. Inspektur menanyakan tentang Puja yang malam tadi menelpon kantor polisi. Subramania mengatakan Puja adalah nama tokoh di novel yang tengah ia tulis, tapi karena banyak kesamaan di dalam ceritanya, inspektur mencurigai Subramaniam adalah komplotan penculik dan memaksa Subramaniam untuk dibawa ke kantor polisi. Mereka menarik tubuh Subramaniam dan membuat semua tetangganya terkejut, bahkan beberapa dari mereka mulai mengaktifkan kamera untuk mengangkatnya menjadi berita viral karena menangkap Subramaniam yang tidak bersalah. Hingga salah satu dari mereka mengaku berasal dari pers dan langsung menyudutkan semua anggota polisi untuk membawa Subramaniam karena mereka datang tidak memiliki surat perintah hingga bisa menyulitkan pihak mereka. Di kediaman, Asap Ramon yang baru saja diangkat menjadi DGP menggelar rapat untuk semua anggotanya. Ia meminta ACP dan komisaris untuk terus siaga 7 kali 24 jam untuk pengamanan pemilihan yang diadakan dalam waktu dekat. Setelah memberikan arahannya, ia membiarkan mereka meninggalkan rumahnya. Tak lama ia melihat berita Sainagar yang viral untuk penangkapan Subramaniam. Rekaman itu pun menyebar luas hingga dimuat di semua media elektronik. Asap Ramon memanggil Sainaga untuk bisa menjelaskan apa yang terjadi. Asa menugaskan Sainagar agar untuk bisa membawa penulis tersebut ke rumah sakit jiwa. Sainagar menjelaskan semua yang telah terjadi sama persis dengan apa yang ditulis oleh Subramaniam. Ia menyalahkan sikap Sainagar yang tergesa-gesa menangkap Subramaniam. Asa meminta Sainagar untuk memutar rekaman dari si penelpon misterius tersebut. Asa terkejut ketika mendengar suara korban dan meminta untuk menghubungi Puja putrinya. Ia sangat terkejut ketika tahu Puja tidak berada di kediaman mereka.
Asa meminta untuk menyebar semua foto Puja ke semua pos pemeriksaan dan pos jaga, dan jika menemukan orang-orang mencurigakan, tangkap mereka dan interogasi mereka di dalam gudang. Sayanagar kembali mendatangi Subramaniam dan tetap menekannya agar ia mengatakan di mana ia menyembunyikan Puja. Tapi Subramaniam sama sekali tidak mengakuinya dan membuat Sayanagar tidak bisa mengendalikan diri mengeluarkan senjata dari sakunya lalu menodongkannya pada Sayanagar. Ia benar-benar membawa Subramaniam ke kantornya dan melewati beberapa orang-orang pers yang masih berada di kediaman Subramaniam. Lagi-lagi berita kekasaran Sayanagar kepada Subramaniam menjadi viral dan menjadi pemberitaan utama di semua televisi. Bahkan Sayanagar dianggap sebagai polisi arogan. Asa mendapatkan teguran dari Menteri Dalam Negeri menelpon dan meminta Asa untuk tidak membuat publik ketakutan dan melepaskan Subramaniam, dan penculikan putrinya tidak boleh sampai ke publik. Asa mengiyakan dan meminta semua anak buahnya untuk mendatangi kediaman Subramaniam yang telah dibebaskan lagi. Ia melihat ke sekeliling rumah Subramaniam dan meminta anak buahnya untuk melaporkan semua yang terjadi di rumah itu tanpa terkecuali. Subramaniam melihat ke arah Asa dan membiarkannya pergi dari kediamannya. Asa mencoba menemui pers yang masih berada di sekitar rumah Subramaniam dan memberikan keterangan kalau putrinya tidak hilang dan berita penculikan putrinya tidaklah benar. Ia meminta maaf atas tindakan Sayanagar dan mengatakan kalau Sayanagar akan diskors. Asa memilih untuk menyelesaikan pekerjaannya sendiri dan menghubungi kalian untuk bisa menyelesaikan masalah ini dan memintanya untuk merahasiakan tugasnya dari publik. Asa meminta cetan orang kepercayaannya untuk mengurus kalian yang akan datang ke Chennai. Saat Asa membicarakan hal itu, salah satu petugas yang berada di rumah Subramaniam membacakan tulisan yang baru saja ia tulis. Hal itu sama persis dengan apa yang dirasakan oleh Asa. Namun dalam tulisan tersebut menuliskan kalau polisi rahasia yang ia minta dari kalian bernama Vikram Kumar, sama persis dengan yang dikatakan oleh kalian kepada Asa. Vikram Kumar pun telah tiba di sebuah gudang dan melihat keadaan di sekitarnya bersama Chetan. Ia melihat beberapa orang yang telah ditangkap oleh polisi karena hal buruk berhubungan dengan Puja. Tak lama Asa datang dan meminta semuanya untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Mereka pun mulai merencanakan bagaimana untuk bisa menjebak pelaku dan menemukan Puja. Asa mengiyakan dan mempercayakan semuanya karena ia ingin Puja kembali dengan selamat. Tak lama Edu Kondalu menelpon Vikram lagi dan mengatakan kalau Subramaniam tidak menulis lagi. Tapi ia menemukan sebuah cerita yang telah ditulis sebelumnya oleh Subramaniam yang menceritakan tentang penculikan dan pembunuhan yang terjadi di Ananagar tahun 2013. Tulisan itu sama persis dengan kejadian Ananagar, seolah-olah Subramaniam berada di tempat kejadian. Vikram mendatangi lokasi di mana mobil Puja berada dalam keadaan ban yang kempis. Vikram mulai memperhatikan area di dekat mobil Puja dan menemukan sesuatu yang mencurigakan di tempat tersebut. Ia menemukan sebuah goretan di aspal yang digunakan oleh benda berat. Asa pergi kembali menemui Subramaniam dan menekannya untuk mengatakan di mana Puja dan membuka semua yang disembunyikan oleh si penulis. Tapi Subramaniam dengan tenang mengatakan kalau ia sama sekali tidak mengetahui penculikan itu. Ia hanya menulis novel berdasarkan imajinasinya, bukan karena ia penculiknya. Asa terdiam melihat Subramaniam. Tak lama, Edu Kondalu menelpon Vikram dan mengatakan kalau Asa mendatangi Subramaniam. Vikram mencoba menenangkan Asa untuk tidak datang ke rumah Subramaniam lagi, tapi Asa keras kepala dan ingin melanjutkan penyelidikannya untuk menemukan putrinya. Asa memohon pada Subramaniam untuk mengembalikan putrinya, tapi lagi-lagi ia tidak mengakui telah menculik Puja. Asa yang menangis tidak dihiraukan oleh Subramaniam yang terus menulis kalau ada 3 penculik telah membuang mayat di tengah laut melalui jembatan. Dengan cepat Asa membacanya dan menelpon Vikram untuk bisa mendatangi tempat pembuangan mayat tersebut. Vikram yang sudah mendapatkan berita itu langsung mendatangi lokasi pembuangan mayat itu dan memulai pencarian dengan menerjunkan beberapa nelayan yang bisa membantunya. Tak lama orang-orang yang dikerahkan untuk mencari mayat tersebut pun berhasil menemukan mayat itu dan membawanya naik ke daratan menggunakan tali yang ditarik. Mayat yang menggunakan baju berwarna kuning tersebut pun langsung diperiksa oleh Vikram untuk mengetahui wajahnya. Tak lama Asa tiba bersama Chetan dan beruntung mayat tersebut bukanlah Puja.
Vikram meninggalkan tempat itu dan mengendarai mobilnya bersama Asa untuk datang ke rumah Subramaniam. Vikram mengancam agar penulis tersebut menuliskan semua lagi yang akan terjadi dan ia akan menungguinya dengan ancaman sebuah senjata berada di atas meja Subramaniam. Tak lama Subramaniam menuliskan kalau ada seorang supir taksi mendatangi kantor polisi dan melaporkan kalau 3 orang telah menculik seorang gadis. ఆ కారులోంచి దిగిన క్యాబ్ డ్రైవర్ స్టేషన్ లోపలికి పరిగెత్తుకుంటూ Tapi setelah sampai di kantor polisi, mereka tidak menemukan supir taksi tadi yang pergi tanpa mereka sadari. Vikram yang datang bersama Asa pun langsung melihat rekaman kamera pengawas untuk melihat wajah supir taksi yang datang tadi. Vikram pun melihat pria tadi meninggalkan secari kertas di meja polisi. Setelah mendapatkannya, Asa yang membaca surat tersebut sedikit terkejut karena surat tersebut berisi laporan yang terjadi setahun yang lalu. Tak lama Vikram mendapatkan foto Raffi yang diiyakan oleh petugas kalau ialah yang datang untuk melaporkan penculikan ini. Asa yang melihat foto Raffi terkejut dan mengatakan kalau Raffi tidak mungkin masih hidup. Asa mengatakan kalau setahun yang lalu Raffi telah meninggal dunia, tapi Asa terdiam ketika Vikram menekannya untuk menceritakan kebenaran yang terjadi 1 tahun yang lalu. Ia mengatakan kalau Raffi setahun lalu pernah datang dan memberikan laporan pada pihaknya. Saat itu mereka malah mencurigai Raffi sebagai pelaku hingga menahannya untuk tetap berada di kantor polisi. Namun keesokan harinya gadis yang diculik tersebut diselamatkan dari tempat yang terlantar dan membawanya ke ambulans. Gadis tersebut dilecehkan beramai-ramai dan dalam keadaan kritis kasus tersebut menjadi sensasi di media hingga menyebabkan pemerintah menekan kepolisian untuk menutup kasus ini menguap ke permukaan. Kasus ini kemudian ditangani oleh Asa yang saat itu menjadi komisaris. Namun Asa mendapatkan tekanan dari salah satu pejabat yang merupakan ayah dari salah satu pelaku yang bernama Siddharth. Ia meminta bantuan kepada Asa untuk bisa membebaskan Siddharth, tapi dengan tegas Asa menolak hingga ayah Siddharth mengatakan ia akan mengangkat Asa menjadi DGP pada periode selanjutnya. Asa terdiam dan memutuskan meminta waktu untuk bisa memberikan jawabannya. Namun sayang korban tersebut meninggal dunia dalam waktu beberapa jam. Kematiannya ditangisi oleh semua keluarga. Asa menemui lagi pers dan memberi keterangan kalau ia akan membawa pelaku untuk segera bisa diadili dan mereka bisa mendapatkan hukuman yang pantas. Raffi yang masih berada di kantor polisi dibawa ke lokasi di mana Asa dan anak buahnya berada. Ia telah berhasil menangkap 3 tersangka dan Asa dengan cepat menghabisi ketiga tersangka, tapi tiba-tiba Asa juga menghabisi Raffi. Ia membuang surat yang dibuat Raffi untuk menghilangkan bukti. Asa menggunakan Raffi sebagai tumbal untuk melindungi Siddharth. Publik memuji tindakan yang dilakukan oleh Asa. Chetan mengakhiri ceritanya dan menuruti permintaan Vikram yang meminta kasus Raffi setahun lalu. Ravi case file, sir. Vikram melanjutkan perjalanannya dan mendatangi sebuah tanah lapang yang sepi dan memarkirkan mobilnya. Ia melangkahkan kakinya dan melihat ke sekeliling. Tiba-tiba sebuah mobil mewah mencoba menabraknya persis dengan mobil yang ia curigai dimiliki oleh Siddharth. Mobil tersebut terus berusaha menabrak Vikram yang berlari menghindarinya. Puja yang berada di dalam mobil tersebut terlihat oleh Vikram. Supir mobil mewah tersebut tidak bisa mengendalikan mobilnya sendiri karena ia telah tewas dan mobilnya dikendalikan dari jauh oleh seseorang. Vikram berhasil memasuki mobil tersebut dan akhirnya berhasil mengendalikan mobil itu. Tak lama Pallavi datang dan Vikram menyerahkan Puja padanya untuk bisa dilindungi. Sementara Vikram sendiri mulai mencari tahu pengendali mobil dari jarak jauh tersebut. Vikram kembali menemui Praven yang telah berhasil menemukan si pelaku pengendara mobil mewah tersebut. Vikram menelusuri tempat itu dan menangkap 3 orang pemuda yang diduga adalah pengendali mobil mewah itu. Ketiganya pun dengan mudah dilumpuhkan oleh Vikram, lalu dengan cepat ia membongkar semua sindikat rencana mereka selama ini yang telah membingungkan Vikram. Namun ia telah tahu bagaimana Subramaniam ikut terlibat karena ia menemukan alat perekam yang terdapat di handphone Vikram. Vikram menemui Asa dan mengatakan kalau Asa telah menghabisi Rahul, bukan Raffi. Rahul adalah saudara kembar Raffi. Ia juga meminta Asa untuk menyerahkan Siddharth, tapi Asa menolak dan menjanjikan kedudukan komisaris pada Vikram bila ia mau mengikuti semua permainannya. జనని ఎలా చనిపోయింది మేడం? జనని చనిపోయిందని అనౌన్స్ చేశారు. అందుకే మీరు జననిని చంపారు. Vikram terdiam dan menyinggung senyum penuh kemenangan.
Vikram mengendari mobilnya dan menemui 3 tersangka yang menculik Puja termasuk Subramaniam. Vikram tahu kalau Subramaniam adalah ayah dari Raffi dan Rahul yang hancur karena salah satu putranya dihabisi oleh polisi dan digunakan sebagai tumbal atas kejahatan yang tidak ia lakukan. Yang paling menyakitkan adalah ia tidak bisa melihat mayat anaknya sendiri. Hingga saat Raffi datang, ia menceritakan semuanya hingga membuat dendam di hati Raffi karena telah menghabisi Rahul kembarannya. Vikram mendapatkan telepon dari ayah Siddharth yang memerintahkan menghabisi Raffi dan juga ayahnya. Vikram mengiyakan dan mendekati Raffi yang mengatakan alasannya menculik Puja, ia hanya ingin dunia tahu kalau Rahul tidak bersalah. Chetan menelpon Asha dan mengatakan untuk menonton televisi. Asha dengan cepat menontonnya dan terkejut dengan pemberitaan yang telah membongkar kejahatan yang selama 1 tahun ini ia sembunyikan. Asha dengan cepat menelpon Vikram dan marah kepadanya. Tapi dengan tenang Vikram mengatakan kalau ia telah melakukan hal yang menurut hukum adalah benar. Raffi memohon agar Siddharth mendapatkan hukuman berat atas kejahatan yang pernah ia lakukan tahun lalu. Tapi Siddharth malah tertawa dan mengatakan kalau Vikram telah diperintahkan untuk menghabisi Raffi dengan ayahnya dan membebaskan dirinya. Mendengar kesombongan itu, Vikram tidak bisa mengendalikan dirinya kemudian menghabisi Siddharth di hadapan Raffi dan juga ayahnya. Asha baru saja mendapatkan telepon dari kalian yang mengatakan kalau Vikram anak buahnya yang akan dikirim untuk menyelidiki kasus penculikan Puja tidak bisa menelpon Asha. Mendengar hal itu, Asha terkejut dan merasa tertipu dengan Vikram yang selama ini bekerja sama dengannya. Bahkan ia lebih terkejut ketika mendapatkan laporan foto Vikram adalah kekasih Janani. Vikram teringat saat terakhir bertemu Janani yang mengantarnya sampai ke bandara hingga kejadian buruk itu menimpa dirinya. Vikram mencari tahu sendiri dan mencari cara untuk membalaskan dendamnya pada Asha dan orang-orang serakah di balik kasus kematian kekasihnya. Ia tidak menyangka untuk kedudukan yang lebih tinggi Asha bisa menumbalkan orang-orang tidak bersalah. Hingga penyusunan rencana dilakukan ketika ia tahu semua kelemahan Asha. Dendam Vikram pun telah terbalaskan dan ia telah menghabisi sendiri Siddharth yang telah menghancurkan mimpinya bersama Janani. Dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Repeat. Rasa sakit atas kehilangan orang yang dicintainya membuat Vikram mampu menyusun rencana yang sangat matang untuk membalas orang yang telah menghabisi kekasihnya. Dengan penuh perjuangan, dengan dibantu oleh Subramaniam, ia akhirnya mampu mengungkapkan kejahatan yang setahun disembunyikan. Dengan penuh perjuangan dibantu oleh Subramaniam, ia akhirnya mampu mengungkapkan kejahatan yang setahun disembunyikan. Begitulah sejatinya kejahatan. Sepandai apapun menutupinya, suatu saat pasti akan terungkap juga. Kita mungkin mampu mengelabui manusia, namun kita tidak akan mungkin bisa mengelabui Tuhan. Karena Tuhan pasti akan menampakkan kebenaran. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini dan ingat untuk selalu dukung SLMTTV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi di alur cerita selanjutnya. Ingat untuk selalu jaga kesehatan dan wassalamualaikum.